بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. Bersama hadirin semuanya, bersama Yayasan Al-Barokah, bersama Pondok Pesantren Papua Madani, Masjid Al-Ghuraba, di tempat yang cukup mulia, indah ini dan luas ini, dengan graduasi berangsur akan menjadi sangat bermanfaat bagi Provinsi Papua, Jayapura, dan bisa juga dari Papua untuk Indonesia, insyaallah taala. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala kulli nafsin bi'adadi ma qulumil lak. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله. Yang dibagi menjadi 4 kategori. Kategori hataman 10 juz yang berjumlah 14 ayat. Kategori hafalan yang berjumlah 8 orang telah menyelesaikan hafalan 15 juz. Kategori yang menyelesaikan 20 juz berjumlah 4 orang. Dan yang menyelesaikan 30 juz berjumlah 13 orang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Prosesi wisuda pertama Papua Madani Boarding School tahun 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar Hafidh Al-Quran Pondok Pesantren Papua Madan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan sungguh-sungguh berikrar, 1. Kami akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan sekuat-kuatnya. 2. Kami akan tetap berusaha melancarkan hafalan dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Kami akan mengajarkan, mendakwahkan dan mengamalkan ilmu Al-Quran dimanapun kami berada dengan jujur, ikhlas dan tawakal. Semoga kami senantiasa diberikan kekuatan, karunia dan hidayah Allah. Oh,
pimpinan bank yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sangat terharu tadi anak-anak kita sampai mengeluarkan air mata yang sebenarnya ini suatu perjuangan yang cukup berat, tapi insya Allah kalau kita lakoni, kita terus fokus, insya Allah Al-Quran itu sangat mudah ya. Harusnya, karena ini doa, harusnya bahwa Al-Quran itu sangat mudah dihafalkan. Saya sering mencontohkan itu tidak mengenal umur. Saya pernah ikuti salah satu wisuda di Jakarta, wisuda Al-Quran itu umur 5 tahun itu sudah 30 juz. Ada 7 tahun, ada 15 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan yang saya pernah lihat itu adalah umur 78 tahun sudah menghatamkan 30 juz. Itu kurang lebih selama 2 tahun. Perlu kita ketahui bahwa pada Pondok Papua Madani ini insya Allah targetnya itu adalah untuk 3 tahun pertama, yaitu di level SMP itu 30 juz. Kemudian SMA juga 30 juz. Dan ternyata setelah kita melakukan, kita ini sekarang masuk tahun ketiga, sudah menghasilkan penghafal Al-Quran kurang lebih 20 orang. Dan yang tercepat tadi sudah disebutkan itu adalah 10 bulan. Masya Allah, luar biasa itu. Bahkan yang saya pernah ikuti di Jakarta Utara itu 1 bulan 30 juz. Saya pernah salah seorang jadi pembicara di satu forum. Saya berdampingan dengan penghafal Al-Quran itu 30 juz selama 1 bulan. Nah itulah mungkin salah satu target yang tertinggi kami adalah penghafal Al-Quran 30 juz 1 bulan. Insya Allah itu salah satu target kami, karena tadi 3 tahun, kemudian sekarang ini tercapai 2 tahun, dan bahkan ada tadi 1 tahun setengah, kemudian 1 tahun. Yang tercepat tadi yang saya ini adalah itu 10 bulan. Masya Allah. Dan memang di pondok ini adalah khusus untuk menghafalkan Al-Quran ya. Dia bangun dengan Al-Quran, kemudian dia tidur lagi dengan Al-Quran. Insya Allah ini salah satu program kami. Dan untuk pendidikan formal, karena di sini dapat ijazah formal yaitu SMP, SMA, kemudian menjelang ujian, baik ujian semester maupun ini kita karantina untuk dia mengikuti ujian, untuk mengambil nilai rapor. Jadi insya Allah selesai dari sini dia akan dapatkan 2, ijazah formal dan ijazah tahfidz. Alhamdulillah anak-anak kami ini yang belum sempat wisuda sudah berangkat menuntut ilmu ke tempat yang lain, kebanyakannya ke Makassar insya Allah. Mungkin sebagai informasi juga bahwa insya Allah tahun-tahun berikutnya kita akan terus meningkatkan sampai nanti mencapai 6 bulan 30 juz ya. Yang puncaknya saya katakan tadi adalah 1 bulan 30 juz. Mohon doanya para hadirin, para pejabat, insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan secara baik. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada seluruh donatur. Kalau bukan donatur, kami membangun ini, uang yayasan tidak ada gitu. Semua dari donatur. Kalau ada yang berkunjung ke sini, apa yang kurang? Saya yang kurang langsung ditutupi semua gitu. Alhamdulillah bangunan kita ini adalah 40 kali 70. Ada masjid di dalamnya, insya Allah nanti kita akan resmikan. Kemudian ada pondok untuk asrama dan ada ruang makan khusus, insya Allah. Kemudian setelah ini resmikan program yayasan ke depan, insya Allah
akan meletakkan batu pertama untuk pondok tahfiz khusus untuk muslimah. Konsep kita adalah konsep keluarga besar, yaitu suami istri, yaitu musyrik dan musyrifah. Sebagai musyrik akan membawahi 20 anak, ya. Nanti rumahnya itu lengkap, apalagi kamar ada 2, masing-masing 10, ada perpustakaan, ada ruang tamu, dan ada ruang makan. Insya Allah itulah konsepnya kita. Jadi bukan asrama, konsep asrama pada umumnya. Ini adalah salah satu musyrik musyrifah, itu adalah pengganti orang tua, ya. Ini keluarga besar dengan 20 anak santri tadi gitu. Ya demikian pula untuk muslimah gitu. Jadi nanti musyrik dan musyrifah, dan ini insya Allah akan kita kembangkan. Dan dari program kami insya Allah mulai kita akan meletakkan batu pertama untuk pembangunan pondok tahfiz atau rumah tahfiz untuk khusus muslimah. Kemudian kita akan mulai di bukit ini, insya Allah akan kita bangun masjid yang permanen. Jadi masjid yang kita resmikan ini hanya sementara, tapi sementaranya itu bisa makan waktu kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun. Jadi sekarang ini ada untuk tahap pertama, dan ini langsung universitas. Ini suatu hal ini yang luar biasa, teman-teman bekerja sehingga betul-betul mempersiapkan sampai bisa terbentuk. Ya biasanya kan mulai dari sekolah tinggi, kemudian apalagi institut dan lain sebagainya. Tapi teman-teman ini langsung ke universitas. Alhamdulillah, nanti lokasinya ini adalah sesuai dengan apalagi grand design itu adalah di bukit juga. Nanti di bukit jadi rektorat, kemudian perpustakaan, ruang serbaguna dan lain sebagainya. Insya Allah masjid ini akan menjadi masjid komplek, karena di situ ada mahasiswa dan ada siswa dan siswi gitu. Insya Allah sebelah kiri ini adalah muslimah, kemudian sebelah kanan ini adalah muslim. Yang membatasi adalah jalan. Insya Allah mohon doanya terutama kepada para PLH, mulai oleh Presiden apalagi Ustadz Ahmad Syekhu dengan langsung mengatakan 100 juta dari beliau gitu. Kemudian disusul lagi waktu saya ke Jakarta tambah lagi 100 itu. Alhamdulillah. Karena begitu senangnya melihat pembangunan yang apalagi yang kita lakukan. Walaupun beliau Haji Muhammad Yunus sudah menyerahkan itu 7 tahun yang lalu. Satu permintaan beliau itu adalah sebelum saya meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bisa melihat apa yang ada di atas tanah. Nah itu yang saya sangat berterima kasih atas nama Ketua Yayasan, berterima kasih sekali atas kepercayaan beliau memberikan begitu tanah yang luas sekali. Bagi kami sangat luas itu. Walaupun saya berkunjung ke beberapa daerah itu ada yang sampai 1.000, apalagi 12.000 hektar gitu. Semua diselesaikan di sekolah. Karena yang paling berat laporan dari orang tua itu kalau anaknya pulang PR-nya seabrek-abrek gitu. Begitu banyak gitu. Sehingga belum apa-apa sudah pusing duluan gitu. Tapi insya Allah ini konsep ini yang kita terus lakukan, dan alhamdulillah konsep IT atau pendidikan yang kita pakai sekarang ini adalah desain dari kita, dari yayasan, dan tinggal mengambil ahli IT untuk memprogram, merancang, sehingga alhamdulillah bisa kita. Dan ini setiap saat kalau ada perkembangan kita selalu update. Nah mudah-mudahan harapan saya kalau ini berjalan dengan baik IT kita, nanti kami akan sebarkan ke sekolah lain, ya. Karena ini sangat mempermudah gitu. Kita ingin mengecek SPP umpamanya, dengan mudah kita bisa melihat siapa yang sudah membayar, siapa yang belum membayar. Yang belum bayar kita ingatkan orang tua.
memang salah satu problem dari awal adalah SPP. Ya, terus terang saya katakan itu. Oleh karena itu kami minta barangkali melalui anggota DPR RI bagaimana supaya pendidikan ini digratiskan gitu, sehingga insya Allah lebih banyak yang menuntut ilmu. Dan itu tadi problem kami, ada yang sampai maunya setahun 2 tahun tidak bayar. Artinya kalau itu terlambat pasti efeknya kepada guru, karena uang SPP itulah kita bayarkan untuk guru. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun terlambat tapi masih kita bayarkan. Nah, mudah-mudahan ke depan insyaallah dengan dukungan seluruh baik dari pemerintah, swasta, kemudian BUMN, kemudian apalagi para donatur, para muhsinin, dan alhamdulillah kebanyakan kami dari masuk hampir setiap hari. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua Yayasan Al-Barakah tadi, bahwa bangunan ini membutuhkan dana yang tidak kurang dari 1,5 miliar. 1,5 miliar adalah hasil murni dari donasi dan swadaya masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat sangat menaruh perhatian dan peduli terhadap keberadaan dan pengembangan lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyatakan bangga dan berterima kasih kepada Yayasan Al-Barakah AB Pura atas peran serta aktifnya dalam membangun dunia pendidikan di tanah Papua yang kita cintai ini melalui pendidikan berpola asrama atau Papua Madani Boarding School. Hadirin yang berbahagia, saya yakin Papua Madani Boarding School ini ke depan akan semakin berkembang dan maju berkat dukungan dan partisipasi aktif kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh hadirin yang ada di tempat ini, baik yang mewakili lembaga atau institusi maupun personal, mari kita bersama mendukung Ketua Yayasan Al-Barakah AB Pura dan jajarannya untuk mewujudkan pembangunan Papua Madani Boarding School yang nantinya diharapkan bisa mencetak generasi-generasi unggul dan berdaya saing di atas tanah Papua ini. Saya perwakilan dari warga Gambut. Beberapa hal yang kami sampaikan di sini ada 2 hal. Namun sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada pemerintah Provinsi Papua atau perwakilan dan semua para undangan tamu yang sudah hadir teman-teman. Kami mengucapkan selamat datang. Dan momen ini kami sampaikan yang 2 hal, yaitu seperti kekurangan yang kami alami di sini itu cukup lama yang kami alami, yaitu 2 hal. Yang pertama yaitu penerangan lampu, kami kekurangan di sini dengan tiang listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya jalan, sepanjang jalan masuk keluar ini rusak. Itu hanya 2 hal itu saja kami usul kepada pemerintah Provinsi Papua. Mungkin itu yang penyampaian kami dari warga Gambut. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami menyampaikan terima kasih waktu kami diberikan. Baik, dengan Bapak siapa? Yos Kugoya dari masyarakat Koya Gambut, ya. Baik, di sini disampaikan Bapak Ibu sekalian permohonan dari warga di Koya Gambut ini, terutama masyarakat tetangga sekitar pesantren. Tadi saya sudah mendapatkan informasi berharap bisa masuk aliran listrik ke dalam sampai ke wilayah kampung mereka yang dibangun, dan kemudian bagaimana supaya jalan kompleks atau jalan produksi atau jalan pemerintah ini bisa dibangun untuk bisa masuk sampai ke dalam kompleks, bahkan hingga kampung Poso Gambut yang dari masyarakat. Dan tentunya ini bukan
2 orang yang berkata, tapi semua orang yang melihat. Berarti akan saya sampaikan juga permohonan yang ada. Apakah ada permohonan dalam bentuk proposal atau hanya kata-kata? Soalnya kalau kata-kata dijawabnya kata-kata. Harusnya ada yang ditulis supaya dijawabnya tertulis. Nah itu. Nah, Oke, nanti dibuatkan dulu. Nah, nanti setelah itu bisa menghubungi saya dulu. Nanti baru saya sampaikan hasil pertemuan kemari saya, ya Pak DPR Pusat. Nanti akan kami sampaikan. Mohon juga nanti ada dukungan. Mudah-mudahan ini akan menjadi tabungan Pak Haji beserta keluarga di akhirat kelak. Karena yang kita infakkan seperti inilah yang kita bawa. Ada orang mengatakan kekayaan tidak akan dibawa mati. Salah. Kalau kekayaan tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak dibawa mati. Tapi kalau kekayaan diinfakkan di jalan Allah, itu semua ke bawah mati. Orang yang punya mobil mewah, Mercedes, BMW, ketika meninggal, dia tetap naik ambulan. Mercedesnya dinaikin oleh keluarganya yang masih hidup. Tapi harta yang diinfakkan di jalan Allah seperti Pak Haji ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah dan akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wisudawan, wisudawati, para santriwan, santriwati, para wali murid, wali santri, para ustadz dan ustazah, direktur boarding school dan seluruh tenaga pengajar yang saya cintai dan saya banggakan. Saya merasa berbahagia dan senang datang memenuhi undangan Pak Ustadz Haji Madu Malu ini. Diundang beberapa bulan yang lalu. Karena itu meskipun saya dari Jakarta ke sini 5 jam, semalam jam 12:05. Tapi saya sesungguhnya bukan dari Jakarta. Sebelumnya dari Turki, Istanbul ke Jakarta 12 jam. Sebelum dari Turki, dari Teheran, Iran 3 jam. Jadi saya perjalanan ke tempat ini 3 jam, 12 jam, dan 5 jam. Tapi lelah saya hilang ketika melihat dan menyaksikan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Mulai dari 10 juz, 15 juz, 20 juz, sampai dengan 30 juz. Saya tidak bisa menahan air mata karena saya terharu menyaksikan di Indonesia Timur ada satu tempat yang bisa melahirkan generasi Indonesia yang menghafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Pesantren dan asrama boardingnya itu menggunakan pendekatan keluarga. Satu unit rumah dihuni oleh 20 santri penghafal Al-Quran, dibimbing oleh ustadz ustazah atau istilahnya musyrif dan musyrifah. Sementara yang santri laki-laki sudah di sini Pak Haji Madu Malu. Dan untuk santri muslimah rencananya akan dibangun sebelah jalan ini. Ya, yang ini jalan ini sebelahnya akan diletakkan batu pertama. Saya bilang kapan diletakkan batu pertamanya belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena yang membantu belum jelas. Dengan niat ikhlas, satu unit asrama saya akan bantu 400 sampai 500 juta. Dari uang saya, bukan uang negara. Saya bukan orang kaya, tetapi saya
cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, dan cinta Papua. Karena itu Pak Madumalu nanti tolong digambar, gambarnya dibuat RAB-nya. Saya akan syukur-syukur tadi dibilang sama, oh mohon maaf, dari Kementerian Agama Provinsi Papua, tadi ngobrol panjang lupa sebut, mohon maaf. Saya ngobrol dengan beliau di sini karena dibangun oleh yayasan, mestinya 2 lokal jadi 3 sampai 4 lokal. Mestinya 600 juta karena dibangun langsung, mudah-mudahan cukup 400 juta satu unitnya. Pak Madumalu bisa ke Jakarta bawa gambarnya dan diusahakan RAB-nya, tidak perlu ada markup nanti masuk KPK. Kalau di markup seperlunya nanti temui saya di Jakarta, kita akan berikan secara bertahap. Minimal kalau 400 juta ya 3 kali termen. Kalau sekali termen takut habis duluan, unitnya belum jadi. Jadi kita akan bantu secara bertahap sesuai dengan perkembangannya. Oleh perusahaannya Pak Abdul Latif Pasaraya untuk memberikan ceramah kepada karyawan-karyawati PT Freeport selama 15 hari bulan puasa. Setelah itu saya datang ke Papua ini waktu saya Komisi 2. Mohon maaf, saya jadi anggota DPR sejak tahun 2004. Ini kali yang keempat. Dapilnya pindah-pindah, tapi alhamdulillah Allah masih kasih berkah. Karena Komisi 2 setiap ada pemekaran, saya termasuk orang yang mendukung pemekaran di Papua. Kenapa? Supaya percepatan pembangunan itu terjadi. Penghafal Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada keluarganya. Penghafal Al-Quran tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Allahu Akbar. Luar biasa. Disitulah beruntungnya ibu-ibu, disitulah beruntungnya bapak-bapak yang memiliki anak-anak penghafal Al-Quran. Saya tidak hafal Al-Quran, beda dengan Dr. Kiai Haji Ali Ahmad ini. Dulu waktu saya kuliah dipaksa harus hafal, karena S1 saya kuliahnya sama orang Arab, setiap tahun dipaksa harus hafal 2 juz. Selesai kira-kira 12 juz, boro-boro nambah, mempertahankan yang 12 juz saja kewalahan. Yang menghafal dan membaca Al-Quran adalah orang terbaik. Yang menyatakan itu, mohon maaf, bukan PLH Gubernur, bukan Menteri Agama, bukan DPR, bukan Presiden, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu saya memohon dan berharap kepada ibu-ibu, meskipun anaknya sudah hafal Al-Quran, ibu tetap harus baca Al-Quran di rumah. Yamanat ma fitne Masyafit misluhai أصرف علي عزت وداد بدل التجاه يا زين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم. Hadirin sekalian, untuk kembali mengetuk hati ayah bunda sekalian, untuk tadi sudah disampaikan mewujudkan cita-cita kami dan kita semua untuk mendirikan satu
pondok tahfiz khusus untuk santriwati. Insya Allah tahun depan santriwati yang ada di AB sudah pindah ke sini, sehingga tidak wira-wiri kalau ada acara. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mengharap ayah bunda sekalian, lagi-lagi tidak henti-henti. Apapun bantuannya, apapun donasinya, tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar, karena sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, dan bukit sedikit demi sedikit kita akan turunkan ke sini berkat bantuan donasi ayah dan kalian. Oleh karena itu, mari kita awali dan mari kita dengar yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Tur Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari DPRRI pusat sudah selesai sebetulnya, tinggal daftar diri atau mengambil bagian. Yang belajar dan mengajar Al-Quranul Karim untuk menjadi ahli Al-Quran. Para wali murid dan santriwan, santriwati semua yang hadir, mari sama-sama kita resmikan. Memang pernah ditanya bebek, intinya cuma 3, tapi sesungguhnya yang meresmikan kita semua. Yang meresmikan kita semua yang hadir, baik yang di rumah ini maupun yang masih di tenda-tenda, dengan sama-sama mengucap basmalah dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Masjid Al-Ghurafah ini yang sudah selesai pembangunannya bukan sekedar menjadi tempat yang nyaman untuk ibadah, tetapi juga menjadi markas untuk melahirkan para tahfiz, para hafiz dan hafizah insyaallah. Sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mari kita memasuki masjid yang menaungi atau memiliki institusi pendidikan antara lain mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan terakhir tahun ini kita juga sudah membuka perguruan tinggi yang namanya adalah Universitas Papua Madani. Jadi yayasan ini memiliki tadi itu. Nah, pondok ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan yang ada. Jadi di sini memang khusus ada program khusus, yaitu program penghafal Quran, maka dikenal dengan nama program tahfiz Quran. Nah, jadi nanti dari program ini anak-anak ini nanti akan menerima ijazah tahfiz Quran dan juga ijazah umum, sekolah umum. Jadi kita juga mengadopsi kurikulum dari pemerintah, sehingga tetap anak-anak itu diberikan porsi untuk pelajaran umum di samping setiap harinya mereka menghafal Al-Quran. Untuk saat ini kita sudah menampung kurang lebih 100 santri, baik santriwati maupun santriwati itu yang perempuan, santri itu yang laki-laki. Nah, kita pisahkan. Jadi memang kita antara perempuan dan laki-laki kita pisah. Di sini khusus untuk yang laki-laki. Nah, yang laki-laki di sini kurang lebih ada 50 santri, sedangkan yang perempuan itu masih bergabung dengan sekolah yang di AB Pura. SD AB. Nanti insya Allah dalam waktu mudah-mudahan kalau Allah berkehendak dan ada bantuan dari segala pihak, gitu ya, dari berbagai pihak, baik swasta, individu, pemerintah, bisa merealisasikan cita-cita kita untuk membangun sekolah khusus untuk perempuan, ya, jadi boarding school untuk perempuan. Jadi
menghafal Quran itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi mulai dari awal sampai mencapai 30 juz itu bukan sesuatu yang mudah. Menghafalnya seperti itu susah, apalagi mempertahankannya. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada para wisudawan, wisudawati, para tahfiz, tahfizoh itu untuk senantiasa tidak pernah lepas dari Al-Quran, setiap hari murojaah, menghafal, memperbaiki, memperkuat hafalannya. Pada undangan, tamu undangan, terutama ini adalah satu wacana bahwa akan dipindahkan ke sini untuk boarding school untuk pondok tahfiznya. Jadi di TK di Al-Barkah itu ada beberapa tingkatan pendidikan, yaitu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, ini untuk khusus yang ada di Koya ini untuk khusus pondok boarding school yang ada di sini. Nah, ini baru sekitar 20 hari yang lalu dipindahkan ke sini. Tapi minta dukungan kepada kaum muslimin dan muslimat atau jamaah sekalian untuk membantu daripada donatur. Dan ini untuk pelaksanaan kegiatan ini sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada donatur, pada orang tua wali santri untuk selalu membantu daripada pelaksanaan daripada kegiatan hari ini. Nah, itu ya sekali lagi. Dan untuk panitia tadi ada disampaikan bahwa Pak Direktur telah menyampaikan, Bapak Ketua Yayasan Pak Haji Malu, visi dan misinya adalah saya sama dengan beliau.